Sebanyak 20 roket Hizbullah dikabarkan berhasil menembus pertahanan udara Israel di Kiryat Shmona. Iron Dome Israel disebut gagal melakukan tugas alias gagal aktif hingga menyebabkan 2 warga sipil tewas. Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, serangan puluhan rudal itu telah diluncurkan pada Rabu 9 Oktober 2024 kemarin. Terkini pihak berwenang Israel sedang menyelidiki mengapa sistem pertahanan rudal gagal menanggapi serangan roket tersebut. Menurut militer Israel, sekira 20 roket diluncurkan dari Lebanon ke arah Kiryat Shmona dan daerah sekitarnya. Sirine juga dilaporkan berbunyi terus-menerus, diduga jadi peringatan palsu tentang potensi serangan pesawat nirawak. Imbas pecahan luncuran roket Hizbullah dilaporkan telah menewaskan 2 warga sipil Israel. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan bahwa ada beberapa gedung terbakar setelah terkena konvoi roket. Benyamin Netanyahu lontarkan ancaman ke Lebanon, di mana negara tersebut akan bisa hancur seperti Gaza. Peringatkan Lebanon masih memiliki kesempatan selamat sebelum terjerumus ke jurang perang panjang dengan Israel. Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, hal itu diutarakan oleh Netanyahu pada Selasa 8 Oktober 2024 lalu. Awalnya Netanyahu menjabarkan bahwa pasukannya telah melemahkan kemampuan Hizbullah, berhasil melumpuhkan ribuan pejuang mereka, termasuk Sekretaris Jenderal Hassan Nasrallah beserta penggantinya. Netanyahu juga menyerukan kepada rakyat Lebanon untuk merebut kembali negara mereka dari Hizbullah dan mengembalikannya ke jalan yang damai dan sejahtera. Baru setelah itu, Netanyahu mengancam Lebanon dengan kehancuran dan penderitaan jika menolak melakukannya. Lebih jelasnya, Netanyahu menyatakan bahwa Lebanon masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri sebelum terjerumus ke jurang perang panjang yang akan mengakibatkan kehancuran dan penderitaan seperti Gaza. Bom-bom uranium terkuras dilaporkan telah dijatuhkan oleh pasukan Israel di Beirut. Disebut dalam laporan bahwa debu dari bom uranium itu bersifat radioaktif dikaitkan dengan peningkatan kanker. Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, serangan bom uranium terkuras di Beirut dilaporkan oleh pejabat Lebanon pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Namun aksi brutal yang diduga dilakukan Israel itu telah terjadi pada 27 September 2024 saat menargetkan Hassan Nasrallah. Lebih jelasnya, Kepala Presiden Asosiasi Kedokteran Sosial Lebanon, Raif Reda, mengatakan bahwa Israel telah mengebom pinggiran selatan Beirut menggunakan bom terlarang dengan hulu ledak uranium. Hulu ledak tersebut disebut bersifat radioaktif dan telah dikaitkan dengan peningkatan besar angka kanker di Irak setelah Perang Amerika Serikat di negara tersebut pada tahun 91 dan 2003. Tak main-main, Israel disebut telah menjatuhkan bom ke-4 bangunan di pinggiran Beirut sebanyak 80 bom uranium dengan berat 1 ton. Dengan begitu, Raif Reda menyerukan pengumpulan sampel di lokasi yang dibom untuk dikirim ke PBB sebagai bagian dari penyelidikan internasional. Pejabat Hamas di Qatar yang tanpa disebutkan namanya dalam laporan menyebut Yahya Sinwar adalah seorang megalomaniak. Hal itu dikatakan oleh pejabat tersebut merujuk pada keputusan Sinwar yang menyatakan Hamas siap perang gesekan berkepanjangan untuk mematahkan keinginan Israel dan membuka jalan bagi kehancuran negara Yahudi tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 10 Oktober, kabar itu menurut laporan dari Wall Street Journal 9 Oktober 2024. Sumber utama mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa Sinwar baru-baru ini memperbarui kontak dengan mediator gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan. Laporan itu mengutip pejabat Arab yang tidak disebutkan namanya yang terlibat dalam mediasi tersebut. Sumber utama juga mengatakan telah melihat surat tulisan tangan Sinwar dari bulan lalu yang mengatakan Hamas siap untuk perang gesekan yang berkepanjangan untuk mematahkan keinginan Israel dan membuka jalan bagi kehancuran negara Yahudi tersebut. Dengan begitu, hal itulah yang mendorong pejabat Hamas di Qatar untuk secara pribadi menyebut Sinwar sebagai seorang megalomaniak. Seraya menambahkan bahwa Sinwar baru-baru ini berbicara tentang perang yang sedang berlangsung dan perannya sendiri di dalamnya dengan istilah yang semakin muluk-muluk. Sebanyak 22 serangan beruntun Hizbullah dilaporkan telah menghujani Israel.
Segerombolan roket dikabarkan menggempur beberapa fasilitas militer hingga pemukiman dan timbulkan korban jiwa. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Oktober, serangan beruntun Hizbullah itu telah dilakukan sejak Rabu 9 Oktober 2024 dini hari kemarin. Menggunakan alat meledak, luncuran roket dan peluru artileri hingga konfrontasi langsung dilakukan Hizbullah. Rinciannya, alat peledak Hizbullah menghadang Israel saat berupaya menyusup ke kota Belida yang menimbulkan sejumlah luka serius. Peluru artileri dan senjata roket memberikan serangan langsung ke IDF dan memaksa mereka mundur dari Al-Labaunah. Pasukan infanteri Israel juga masuk dalam target serangan, salvo roket besar-besaran diluncurkan hingga timbulkan korban jiwa. Hizbullah dipastikan menargetkan banyak posisi pasukan dan pemukiman Israel dengan rentetan roket, juga dengan serangan roket besar. Konfrontasi langsung juga dilakukan Hizbullah saat pasukan Israel mencoba masuk wilayah Mais al-Jabal dari berbagai arah. Ditekankan bahwa serangan Hizbullah tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung rakyat Palestina dan Lebanon. Wilayah Haifa dan Karmel Israel dilaporkan telah berada di dalam genggaman Hizbullah. Fokuskan potensi target gempuran baru terhadap fasilitas militer Israel yang mencakup industri, pariwisata, hingga ilmiah. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Oktober, hal itu diutarakan Hizbullah dalam pernyataan dan video baru seri Hopwi pada Rabu 9 Oktober 2024 malam. Dalam video terlihat pesawat nirawak Hizbullah berhasil merekam target potensial di Israel dengan tanpa terdeteksi oleh pertahanan udara Israel. Memperlihatkan sejumlah lokasi di wilayah Haifa Karmel, titik strategis yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk wilayah Gustan dalam hal pertahanan udara. Lokasi yang menampung beberapa fasilitas militer yang terletak di lingkungan sipil, mencakup fasilitas industri, pariwisata, dan ilmiah yang sangat penting. Antara lain kilang minyak Haifa, kubah besi, pusat perbelanjaan, rumah sakit, ruang komando dan posisi pasukan Israel hingga pangkalan-pangkalan militer utama. Rusia menyebut Hizbullah belum kehilangan rantai komando dan masih terorganisir dengan baik. Selain itu, Rusia juga beri kecaman keras terhadap agresi lanjutan Israel di Damaskus. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Oktober, hal itu diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova Rabu 9 Oktober 2024. Hizbullah sendiri disebutnya juga masih belum kehilangan rantai komando dan masih menunjukkan organisasi yang baik. Menurutnya, semua serangan Israel itu ditujukan hanya untuk memicu perjuangan bersenjata di seluruh Timur Tengah. Zakharova menuduh Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, yang menjadi sosok yang meningkatkan perang Timur Tengah, serta menunjukkan kemunafikan dengan mendukung Israel yang telah menewaskan ratusan warga sipil di Lebanon. Rusia juga mengecam Israel atas serangannya terhadap sebuah bangunan perumahan di lingkungan Mazeh Damaskus pada Selasa 8 Oktober yang menewaskan 9 warga sipil termasuk wanita dan anak-anak serta melukai 14 lainnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Gallant juga menegaskan bahwa serangan balasan Israel ke Iran nantinya akan akurat dan mematikan. Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, hal itu diutarakan Gallant dalam pidatonya di hadapan anggota unit 9.900 Divisi Intelijen Rabu 9 Oktober 2024. Diketahui Iran telah melontarkan serangan balas dendam pada 1 Oktober 2024 lalu dengan menargetkan militer Israel. Merujuk serangan Iran tersebut, Gallant memberikan responsnya. Ia memperingatkan bahwa balasan terhadap serangan rudal Iran akan mematikan, akurat, dan bahkan mengejutkan. Ia bahkan sedikit menyentil serangan Iran, di mana disebut agresif namun tidak akurat. Baru setelah itu Gallant membandingkannya dengan Israel, di mana serangan pasukan Israel justru akan mematikan, akurat, dan yang terpenting mengejutkan. Iran disebutnya tidak akan tahu apa yang terjadi atau bagaimana itu terjadi, hanya akan melihat hasilnya saja. Israel disebut telah mengancam Yahya Sinwar lewat selebaran yang dijatuhkan di jalur Gaza. Tertulis dalam selebaran, ancamannya adalah Sinwar akan senasib dengan Hassan Nasrallah di mana tewas di tangan Israel.
Mengutip Tribun News pada 10 Oktober, hal itu menurut laporan The Times of Israel dan Ynet pada Rabu 9 Oktober 2024. Lebih jelasnya, selebaran itu bertuliskan bahwa tak ada terowongan yang terlalu dalam, Nasrallah sudah merasakannya. Diketahui pada selebaran juga terdapat foto kepala Sinwar di dalam sebuah gambar jam pasir. Foto itu seolah menunjukkan bahwa hanya menunggu waktu di mana Sinwar akan mengikuti jejak pemimpin lainnya yang telah tewas. Lantaran di dalam jam pasir juga terdapat foto pemimpin Hamas lainnya seperti Ismail Haniyeh, Muhammad Deif, dan Saleh Al-Arori. Perlu diketahui, Sinwar baru-baru ini dikabarkan oleh pejabat Amerika Serikat bahwa dia masih hidup dan masih bersembunyi di dalam terowongan bawah tanah, namun dalam kondisi dikelilingi para sandera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.